Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisno Saputra, NIM 1911320045, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UINPAS Bengkulu. Berikut ini merupakan contoh konseling perorangan yang saya lakukan bersama klien. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah menepati janjinya sebelumnya untuk melakukan konseling pada hari ini. Baik, nama saya Krisno Saputra, saya mahasiswa UINPAS Bengkulu. Saya Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Di sini saya sebagai konselornya. Namun sebelumnya saudari memperkenalkan, atau untuk lebih akrabnya saudari memperkenalkan nama serta biasa dipanggil apa? Baik, nama saya Dwi Fafiana, Prodi PGSD dari UMB semester 4. Biasa dipanggil Pia. Ya, jadi saya manggil Pia ya? Iya. Oke. Berarti saudara Pia sendiri manggil saya Krisno. Iya. Oke. Sebelumnya saudari pernah melakukan konseling baik itu di sekolah ataupun di luar? Belum pernah sebelumnya, Krisno. Oh ya. Baik, jika belum pernah, berarti tahu apa itu konseling? Belum tahu. Belum tahu ya. Iya. Jadi sini saya akan menjelaskan bahwasannya apa pengertian dari konseling itu sendiri dan apa tujuan dari konseling itu sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara konselor dan konseling, di mana tujuannya itu untuk menemukan solusi dari permasalahan Pia alami sekarang ini. Baik, ini saya harap saudari Pia untuk menceritakan semua permasalahan yang dialami agar nantinya bisa menemukan solusi yang tepat. Namun saudari Pia tidak perlu khawatir bahwasanya dalam proses konseling ini semua cerita Anda itu terjaga kerahasiaannya, kecuali saudari Pia mengizinkan untuk menceritakan kepada orang lain. Saudari Pia bisa menjelaskan atau menceritakan masalahnya yang Pia rasakan pada saat ini. Di sini masalahnya adalah di prodi saya mewajibkan mengikuti PPL. Tapi salah satu orang tua saya adalah yaitu ayah saya tidak mengizinkan PPL karena hal pertama yaitu
di Indonesia virus corona masih banyak lagi merajalela. Terutama di Bengkulu ini masih zona merah kan. Nah, sedangkan PPL saya itu di Jakarta, Bandung, Jogja dan lain-lain. Itu di luar kota itu masih banyak terpapar terpapar virus corona tadi. Ya, terus gimana tuh? Terus Saudari Pia sudah menceritakan dengan ayah. Saya sudah menceritakan sama ayah. Saya menceritakan bahwa PPL itu sudah mengikuti peraturan protokol kesehatan melalui tes swab hasil negatif apa positifnya kan. Di perjalanan itu sudah di perjalanan menuju keluar kota kan mewajibkan memakai masker, membawa sanitizer dari rumah atau sudah disiapkan dari tempatnya. Bagaimana respon ayah terhadap yang saudari Pia ikut jelaskan tadi tentang protokol kesehatan dari awal sampai akhir dari PPL ini? Apakah responnya menyuruh atau tidak? Ayah saya responnya itu tidak menyuruh. Iya. Apakah ada alasan lain? Karena ibu saya sedang sakit. Kemarin ibu saya masuk rumah sakit. Kata dokter ibu saya sakit keras, butuh biaya banyak untuk berobat ibu. Jadi ayah nggak menyuruh mengikuti PPL karena itu. Tapi bagaimana respon ibu walaupun ibu sedang sakit? Apa dia sudah menyuruh atau tidak? Respon ibu itu menyuruh saya mengikuti PPL. Kenapa itu? Karena apakah dananya sudah disiapkan atau karena dananya itu sebelumnya sudah disiapkan oleh ibu sebelum PPL kan sudah disiapkan. Tapi ayah itu tetap tidak nyuruh, bagaimana tuh? Iya, ayah tetap tidak menyuruh mengikuti PPL. Jadi permasalahannya di sini yang pertama tadi kan karena ayah tidak menyuruh. Yang pertama tentang Indonesia kan sedang dilanda virus corona ini kan. Nah, saudari Pia ingin PPL di luar kota, terutama di kota-kota besar itu kan masih zona besar, zona merah kan. Jadi ayah itu takut kepada saudari Pia itu takut terpapar ya kan? Iya, takut terpapar virus corona. Yang alasan kedua tadi karena ibu sakit kan, jadi butuh biaya besar. Namun respon ibu menyuruh untuk saudari Pia untuk mengikuti PPL karena dananya itu atau sudah disiapkan. Kalau menurut saya solusi yang tepat untuk permasalahan Mbak tadi kan tidak disuruh PPL karena protokol kesehatan, karena COVID-19 ini juga. Yang kedua itu tadi kan tidak disuruh karena ibu sakit kan. Menurut saya coba Anda bicarakan, apakah saudara sebelumnya ada sepupu dari kampus itu? Ada ya. Nah, jika ada, mungkin bisa minta bantu kepada sepupu Anda tersebut. Sepupu Anda itu dosen ya? Dia dosen di UMB. Nah, itu bagus itu. Nanti Anda ceritakan kepada sepupu Anda mengenai PPL tersebut. Nanti sepupu Anda ini menceritakannya kepada ayah agar meyakinkan ayah bahwasanya PPL itu kan memang dari kuliah, memang sesuai peraturan yang ada. Baik, saya menerima saran dari Krisna. Nanti saya akan menceritakan dengan sepupu saya biar sepupu saya bilang sama ayah saya. Baik. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak tuh, saudara? Nggak ada lagi.
Oke. Apakah perasaannya saat ini sudah dikonseling, sudah diceritakan semua permasalahannya? Apakah merasa lega atau gimana tuh? Alhamdulillah nggak kepikiran lagi, sudah lega. Cuman itu aja. Merasa agak tenang aja kan? Ya, merasa agak tenang juga, alhamdulillah. Ya. Baik, saya sangat senang dengan saudari Pia merasa tenang atau lega itu kan. Oke, untuk selanjutnya jika saudari Pia ingin konseling lagi dengan saya, bisa temui saya, baik itu di kampus JIN Unpas tadi, ataupun bisa menghubungi saya nantinya. Mungkin kita bisa melakukan proses konseling yang lebih lanjut. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Setelah tadi proses konseling yang saya lakukan bersama klien, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.